Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada video sebelumnya sudah saya upload tentang bagaimana video ataupun tata cara untuk diet di bulan puasa. Dan juga ada saya upload video tentang buah pembakar lemak yang bisa dikonsumsi selama bulan puasa. Nah, pada video kali ini akan saya jelaskan bagaimana tata cara kita olahraga dan olahraga apa saja sih yang bisa menunjang untuk diet ataupun penurunan berat badan selama bulan puasa. Nah, bagi teman-teman yang belum menonton video saya yang sebelumnya, silakan tonton sampai habis ya. Kemudian baru balik ke video ini. Di samping kita menjalani ibadah puasa, tidak ada salahnya juga kita untuk menurunkan berat badan ataupun mengubah pola hidup kita menjadi lebih sehat ya, supaya tubuh kita itu lebih fit, lebih bugar, dan juga lebih menyehatkan daripada sebelumnya. Sebagai pengingat ya, walaupun di bulan puasa itu makanannya sedikit berbeda, karena di Indonesia itu ada tradisi ya, kalau seandainya bulan puasa itu makanannya cenderung makanan yang manis, bisa kurma ya, bisa kolak, bisa cendol, ataupun es buah belewa, ataupun yang lainnya. Nah, tetap diingat, ini bukan berarti menjadi hambatan kalian untuk melakukan diet ataupun penurunan berat badan. Tidak sedikit ya orang yang di bulan puasa malah berat badannya ada yang bertambah ya, bertambah 2-3 kilo sampai 5 kilo bahkan ataupun lebih. Nah, ada juga yang berat badannya itu menetap ataupun bahkan turun. Nah, karena di sini adanya perubahan pola makan, perubahan jenis makanan, perubahan jam makan ya. Nah, ini paling penting sekali kita ingat ya dari ketiga perubahan ini selama bulan puasa. Kalau dipikir secara logika sebenarnya ini harusnya turun kalau seandainya di bulan puasa, karena kita makannya cuma saat berbuka dan saat sahur. Tapi ini sebenarnya hanya jam makannya saja yang berubah. Tidak sedikit orang yang saat sahur ataupun berbuka itu makannya kalap, barbar ya, berlebihan. Nah, sehingga berat badannya bukannya turun malah naik. Atau ada orang yang tidak makan kalap, barbar, ataupun balas dendam, tapi dia lebih cenderung suka mengkonsumsi makanan yang manis, ya. Kemudian juga malas bergerak, malas beraktivitas, karena alasannya, tunggu buka sajalah, baru bergerak ataupun baru aktivitas. Tapi setelah berbuka, dia melupakan janjinya tadi. Sebagian orang lagi ada yang memang olahraga ya, karena untuk menjaga daya tahan tubuhnya, untuk menjaga fisiknya, untuk supaya berat badannya ideal, kemudian juga untuk menyehatkan tubuh dia lah, pokoknya intinya seperti itu. Dan juga jangan lupa juga, walaupun olahraga secara teratur ya, secara rutin, tetap harus menjaga pola makannya untuk lebih sehat. Nah teman-teman, supaya olahraganya lebih enjoy ya, lebih menyenangkan dan juga lebih efektif dalam teman-teman menurunkan berat badan ataupun untuk program dietnya, ini ada tipsnya dan ada cara-caranya. Yang pertama, teman-teman harus pilih dulu jenis olahraganya ya. Nah, ini penting sekali untuk memilih jenis olahraga saat bulan puasa ataupun saat puasa ya. Karena pilihlah olahraga yang intensitasnya itu ringan sampai dengan sedang. Misalnya teman-teman bisa berjalan ya, jogging ataupun bersepeda. Dok, di sini saya kuat kalau seandainya olahraganya itu yang lebih berat. Di sini bukan masalah kuat atau tidaknya, tapi efektivitasnya terhadap bulan puasa ya, selama bulan puasa ini. Karena yang ditakutkan nanti teman-teman kelelahan, kemudian juga dehidrasi. Nah, ini yang harus diperhatikan. Kemudian juga di sini teman-teman kalau sudah memutuskan olahraganya, sudah memilih olahraganya, baru kita lanjut ke tips yang kedua. Yang kedua, waktu olahraganya. Nah, waktu olahraganya ini, nah ini harus diperhatikan juga karena ini sangat penting. Misalkan nih teman-teman olahraganya karena habis makan sahur ya, kemudian jam 6 pagi masih seger-seger, kemudian lari, jogging, nah ini tidak efektif ya. Nanti jam 7-nya ataupun siang harinya sudah kelelahan, kelaparan ya. Jadi waktu olahraga ini kunci penting juga dalam tip untuk olahraga di bulan puasa. Nah, jadi efektivitasnya ataupun yang disarankan itu misalkan 30 menit sebelum waktu berbuka puasa. Nah, misalnya teman-teman bisa berbuka puasa jam 6.15, berarti jam 5.45 itu udah olahraga ya. Nah, kemudian habis olahraga baru mandi, baru berbuka puasa. Kemudian juga teman-teman bisa olahraga itu setelah berbuka. Tapi memang yang paling efektif, memang yang paling disarankan itu 30 menit sebelum berbuka puasa ya. Tetapi balik lagi ke keadaan diri sendiri dulu ya. Misalkan teman-teman sanggupnya sebelum berbuka puasa, oke, silakan. Atau ada yang cuma sanggupnya setelah berbuka puasa, silakan. Jadi jangan sampai setelah olahraga itu merasa lemas, pusing ya, kemudian gemetaran, ataupun sampai mual-mual ataupun pingsan. Nah, jadi kenali dulu warning dari diri sendiri. Jadi kalau memang sanggup, dilakukan. Kalau seandainya tidak, jangan dipaksakan. Kalau teman-teman sudah paham tip yang kedua, kita lanjut ke tip yang ketiga. Ini asupan makanannya. Jadi selama kita
puasa itu makannya kan sahur sama berbuka ya, ataupun maghrib sama sebelum subuh. Nah, ini harus diperhatikan juga antara asupan makannya itu harus benar-benar yang sehat ya, yang bergizi. Kemudian ini karena ada perubahan dibandingkan dengan hari biasa, dibandingkan dengan puasa ya, baik puasa sunnah maupun puasa Ramadan. Teman-teman di sini tetap perhatikan ya, asupan makannya itu tetap makanan yang tidak berlebihan yang pertama. Jadi porsinya itu jangan yang berlebihan. Yang kedua juga perhatikan nilai gizinya ya. Harus ada karbohidrat, kemudian protein, lemaknya usahakan lemak baik, kemudian harus vitamin dan mineral juga terpenuhi. Kuncinya juga teman-teman pilihlah karbohidratnya, kalau bisa itu karbohidrat kompleks ya, mau apa saja itu boleh ya, mau beras merah, mau gandum ataupun apapun yang masih masuk golongan karbohidrat kompleks itu bisa teman-teman konsumsi dibandingkan dengan nasi putih. Kalau seandainya adanya nasi putih ya nggak apa-apa juga. Tapi kalau karbohidrat kompleks ada itu lebih bagus. Karena karbohidrat kompleks ini dia indeks glikemiknya itu rendah. Jadi gula darah itu tidak naik mendadak ya, jadi perlahan-lahan. Kalau gula darah naik perlahan-lahan, jadi energi juga tidak cepat habis dibandingkan teman-teman mengkonsumsi makanan yang manis-manis ya. Jadi kalau teman-teman mengkonsumsi makanan yang manis-manis itu lebih cenderung cepat lapar dibandingkan dengan karbohidrat yang kompleks. Selain karbohidrat tadi, teman-teman juga harus memperhatikan asupan proteinnya ya. Jadi protein ini sangat bermanfaat untuk memperbaiki sel-sel ya, supaya tidak rusak setelah berolahraga, kemudian juga sebagai otot itu tidak atrofi ataupun mempertahankan massa otot. Nah, pilihlah proteinnya itu bisa dari dada ayam, ikan, daging tanpa lemak, ya, putih telur, tahu ataupun tempe. Nah, ini bisa menjadi pilihan teman-teman kalau seandainya ingin berbuka ataupun ingin sahur. Jika teman-teman sudah paham poin yang ketiga, kita lanjut poin yang keempat. Itu konsumsi cairan yang cukup ya. Jadi walaupun sedang berbuka puasa, walaupun sedang sahur, itu jangan hanya mementingkan makan saja, tapi tetap konsumsi cairan yang cukup. Jadi teman-teman dianjurkan konsumsi cairan ataupun minum ya, itu 2 liter minimal. Jadi antara berbuka sampai sahur itu cukupilah kebutuhannya itu 2 liter. Nah, karena apa? Yang ditakutkan selama bulan puasa itu dehidrasi, apalagi kalau seandainya teman-teman olahraga ya. Jadi nanti kebutuhan cairannya kurang, minumnya kurang, olahraga juga, jadi dehidrasi bisa-bisa. Kalau teman-teman dehidrasi, nanti bukan hanya menyehatkan tubuh ya, malah sakit-sakitan ya, puasanya tidak lancar ataupun gagal, kemudian juga harus dirawat ataupun minum obat-obatan selama bulan puasa. Jadi saya ingatkan lagi, jangan hanya mementingkan makan ya, makan sampai kenyang, minumnya hanya sedikit. Nah, ini salah besar ya, dirubah. Misalkan seandainya teman-teman sudah konsumsi 2 liter air satu harinya, nah, kemudian teman-teman mencoba olahraga di siang hari ya, di cuaca yang panas, itu tidak boleh ya, karena tadi olahraga yang disarankan itu minimal 30 menit sebelum waktu berbuka. Pokoknya pahami poin 1, poin 2, poin 3 ini, poin 4 ya. Jika teman-teman sudah paham poin 1 sampai 4, kita lanjut ke poin yang kelima. Itu waktu istirahat ataupun waktu tidur. Nah, teman-teman harus memperhatikan juga jam tidurnya ya. Jadi disarankan ataupun dianjurkan supaya tubuh tetap sehat, tubuh tetap bekerja secara optimal ya. Ini antara 6 sampai 9 jam satu harinya. Nah, kemudian juga teman-teman disarankan juga ataupun bisa untuk tidur siang, tapi jangan juga tidur siangnya dari jam 12 sampai berbuka puasa ya. Tidur siangnya itu ya 15 sampai 30 menit. Supaya itu untuk menyegarkan tubuh ya. Kurangnya waktu tidur juga ini sangat berpengaruh terhadap metabolisme tubuh. Metabolisme menjadi lambat ya. Kemudian juga dietnya menjadi lebih susah. Nah, jadi harus diperhatikan poin 1 sampai poin 5 ini teman-teman terapkan secara benar ya, secara efisien, kemudian juga harus enjoy. Oke, silakan tinggalkan komentar jika ada pertanyaan, silakan bagikan jika kalian suka, semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton sampai habis, silakan tonton video saya yang lain. Salam sehat, sampai jumpa.